Hari ini kita akan belajar tentang pentingnya persekutuan dengan pribadi Roh Kudus. Sebuah pribadi dari Allah Tritunggal yang paling sering diabaikan oleh gereja Tuhan. Sejak Tuhan Yesus menyelesaikan karya penebusan dosa di kayu salib 2000 tahun yang lampau, Yesus kemudian kembali ke sorga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Kemudian dia mengutus Roh Kudus-Nya untuk menolong gereja, untuk membimbing dan menuntun umat tebusannya berjalan dalam karya penebusan tersebut. Sehingga umat tebusan dapat mengerjakan keselamatan itu, menghasilkan gambar dan rupa Kristus, menjadi berkat bagi orang banyak, menolong banyak orang lain yang masih terikat, dan Injil diberitakan dengan efektif dan penuh kuasa. Sehingga seluruh bumi boleh mendengar berita Injil yang menyelamatkan. Nah, sangat penting untuk kita lihat ayat ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Tentu saja kasih Allah dan kasih karunia anugerah Tuhan Yesus Kristus sudah dibuktikan 2000 tahun yang lampau di kayu salib. Dan kita sudah menerima karya kasih Tuhan yang begitu dahsyat. Kita bertobat, kita jadikan Kristus sebagai Tuhan, Raja, penguasa tunggal dalam hidup kita. Namun, hidup kita tidak serta-merta mengalami perubahan secara otomatis dalam sifat kita, dalam karakter kita. Itu sebabnya dia mengutus Roh Kudus. Dan Alkitab bilang sekarang yang menyertai kita adalah Roh Kudus. Paulus berkata persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kasih Allah dan kasih Yesus tentu saja dapat terus-menerus kita alami oleh karena karya Roh Kudus dalam persekutuan kita dengan pribadi Roh Kudus. Nah, kita pengen tahu apa arti atau makna dari kata persekutuan ini. Ya, nah kata persekutuan dalam bahasa aslinya adalah koinonia, bahasa Greka atau bahasa Yunani. Sebuah kata yang bisa digunakan dalam beberapa pengertian. Pengertian yang pertama adalah partnership. Bayangkan kalau kita berpartner dengan orang yang jauh lebih baik. Mungkin dalam partner bisnis kita. Ya, dalam arti bisnisnya lebih kuat, keuangannya lebih sehat dan sebagainya. Tentu sebagai pihak atau partner yang lebih lemah, kita diuntungkan. Demikian juga ketika Allah Roh Kudus berpartner dengan kita. Dengan segala kelemahan kita, dengan segala keperkasaannya Roh Kudus, kedahsyatan kuasanya, kasihnya, kita adalah pribadi yang diuntungkan. Yang ketika kita berfellowship terus dengan Allah Roh Kudus ini, makin lama kita makin dikuatkan, makin disehatkan, makin dimampukan. Pengertian kedua, contributory help. Artinya ada kontribusi pertolongan. Sekali lagi bayangin ya, kalau kita pihak yang lemah dan Roh Kudus adalah pihak yang kuat, tentu kita adalah orang atau pribadi yang paling perlu ditolong. Dan kita nggak perlu merasa khawatir ataupun takut. Karena partner kita, Roh Kudus, akan memberikan kontribusi dan pertolongan buat kita. Arti lainnya dari koinonia adalah participation atau partisipasi. Bayangin saja ya, dia yang jauh lebih dahsyat berpartisipasi buat kita yang jauh lebih lemah. Mungkin Anda lemah secara ekonomi, lemah secara fisik, bahkan lemah secara karakter. Karena kita semua masih dalam proses pembentukan karakter serupa dengan Yesus. Disitulah peranan Roh Kudus memberikan partisipasinya, menopang, menolong kita, menumbuhkan kita. Ya, nah berikutnya sharing in communion. Dia mau berbagi, bayangin. Ya, dia mau bersharing dengan kita. Karena sebetulnya kita nih nggak bisa sharing apa-apa sama dia. Kita nggak punya apapun untuk bisa kita sharingkan. Kita nol besar bahkan minus. Hanya karena anugerah karya kasih karunia Yesus dan kasih Allah, kita ada dalam sebuah communion fellowship berpartner dengan Allah Roh Kudus. Dan Allah Roh Kudus mau karena dia begitu mengasihi Anda dan saya. Dan dia akan sharingkan, membagikan ya apa yang dia miliki, segala sesuatu yang dimiliki. Kasihnya, kuasanya,
kebenarannya, kekudusannya, karakternya dia mau sharingkan atau impartasikan buat Anda dan saya. Ya, berikutnya kata koinonia juga punya pengertian spiritual fellowship atau fellowship in the spirit. Ya, sebuah persekutuan dalam bentuk roh atau rohani. Artinya kita perlu memandang Roh Kudus sebagai pribadi. Ada persekutuan secara rohani dengan pribadi Allah Roh Kudus yang tidak kelihatan. Ya, kata secara roh berarti kita perlu mengerti dia nggak kelihatan. Namun karena dia pribadi Allah, sekalipun dia nggak kelihatan, dia ada. Dia berpartner dengan kita. Dia pengen menolong mengkontribusikan segala yang dia miliki buat kita. Dia mau berpartisipasi dengan kita. Dia mau sharing, dia mau berbagi dengan kita. Dan kita membutuhkan semua itu untuk bisa bertumbuh serupa Kristus. Menjadi berkat buat orang banyak mengalami janji-janjinya. Dan di situ berarti perlu iman. Karena roh nggak kelihatan. Kita nggak bisa lihat pribadi Roh Kudus. Tapi dikatakan kita bisa berfellowship dengannya secara roh. Dan itu butuh iman. Anda mulai dari bangun tidur sampai Anda mau tidur kembali. Sepanjang perjalanan dalam pekerjaan, dalam perjalanan, dalam tugas-tugas Anda mungkin sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak, sebagai ayah yang bekerja, sebagai pelajar, mahasiswa, atau apapun. Ingat, dia pribadi. Ayo berfellowship, berkomunion dengan dia di mana saja, kapan saja. Dan Anda menggunakan iman. Bahwa dia menyertai Anda, dia ada di sekeliling Anda, dia ada di dalam Anda. Ngobrol sama dia. Untuk segala persoalan apapun, ya, bercakap-cakaplah dengan dia. Sebisa mungkin dalam setiap hari-hari Anda dan saya. Nah, kita bergerak lebih jauh lagi. Apa dampaknya kalau kita berfellowship terus-menerus makin akrab dengan Roh Kudus, makin intim dengan dia? Maka kita lihat contoh kehidupan Tuhan Yesus. Dan kita lihat apa yang Paulus katakan juga. Ya, ada 4 dampak. Dampak yang pertama, 2 Korintus 3 ayat 18. Ya, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Wow, dahsyat. Makin Anda bersekutu dengan Roh Kudus, Paulus mengajarkan Tuhan yang adalah roh tadi, yang nggak kelihatan, tapi dia pribadi yang real. Kita dikatakan diubah jadi serupa dengan Tuhan Yesus. Artinya Alkitab ingin mengajarkan, Anda dan saya nggak mungkin bisa serupa Yesus tanpa persekutuan dengan Roh Kudus. Tanpa mengizinkan, meminta, haus dan lapar, Roh Kudus ubahkan saya. Tahukah saudara, dengan siapa Anda bergaul, kata kitab Amsal, Anda akan pelan, tapi pasti, cepat atau lambat, menjadi seperti orang itu. Kalau Anda suka bergaul dengan orang yang berdosa, Anda akan ikut-ikutan perbuatan dosa. Bergaul sama orang yang suka pemarah, marah-marah, cepat atau lambat Anda akan ketularan sifat tersebut. Demikian juga Paulus berkata, hati-hati dengan siapa engkau bergaul, karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bayangin kalau Anda dan saya terus bergaul dengan Roh Kudus, ya, lewat firman Tuhan, lewat perenungan di mana saja, kapan saja Anda merenungkan janji-janji Tuhan, bercakap-cakap dengan Roh Kudus, fellowship in the Spirit, sekalipun dia nggak kelihatan secara roh, dia hadir, dia ada serta Anda akan makin mirip dengan pribadi Roh Kudus. Nah, tahukah saudara pribadi Roh Kudus punya karakter apa? Karakter Yesus yang Alkitab katakan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Makin lama Anda akan makin mirip dengan Roh Kudus. Itu sebabnya dikatakan buah roh akan muncul dalam hidup kita waktu kita terus berfellowship dengan Roh Kudus. Nah, yang kedua, kita lihat contoh kehidupan Yesus. Apa yang terjadi kalau kita intim dengan Allah Roh Kudus, sama seperti Yesus begitu intim dengan Allah. Ya, Matius 12 ayat 28 bilang begini, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Yesus bilang dia mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus.
Itu sebabnya kalau kita akrab dengan Allah Roh Kudus, maka kuasa Allah yang adalah terang akan mengalir dalam hidup Anda. Ketika terang datang, kegelapan mau tidak mau harus menyingkir. Setan harus pergi. Makin Anda dekat dan akrab dengan Allah Roh Kudus, makin Anda seperti pribadi Roh Kudus. Karakter Yesus makin muncul, dosa makin lenyap, nggak ada lagi kedagingan yang bisa mendominasi hidup Anda. Setan nggak dapat celah dan kesempatan untuk masuk. Dia nggak ketemu pintu masuk dalam hidupmu. Pasti setan harus lari keluar dan tidak bisa menjamah Anda yang terus-menerus berfellowship dekat dengan Allah Roh Kudus. Wow, dampak yang ketiga, Kisah 10 ayat 38. Kita sekali lagi lihat dalam kehidupan Tuhan Yesus ya. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Perhatikan, Yesus diurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Bukankah Anda dan saya sekarang tinggal di dalam Yesus? Bukankah Anda dan saya disebut anggota tubuh Kristus? Kalau Kristus diurapi dengan Roh Kudus, sebagai kepala kita, kepala gereja, dia diurapi Roh Kudus. Bahkan nama Kristus, nama Mesias artinya yang diurapi. Maka Anda dan saya yang bersatu dengan Kristus juga orang-orang yang diurapi. Diurapi Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam Anda dan mengurapi Anda dan saya. Maka hal yang sama akan terjadi. Anda akan sembuh dan dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang yang dalam keadaan menderita. Mungkin luka batin, mungkin sakit penyakit secara mental. Hari-hari ini dunia diramaikan oleh berbagai mental health issue. Ya, penyakit-penyakit mental. Orang stres, depresi, anxiety. Anda diurapi Roh Kudus untuk melepaskan kesembuhan dari kuasa Roh Kudus kepada mereka yang membutuhkan. Nah, itu sebabnya inilah dampak ketiga. Anda akan mengalami kesembuhan dan Anda sendiri akan mengalirkan kesembuhan. Tadi yang kedua, Anda dilepaskan dari kuasa setan. Bahkan Anda bisa usir setan. Setan gak bisa menjamah Anda dan Anda pun bisa dipakai untuk melepaskan orang-orang dari ikatan iblis itu. Ya, nah dampak yang berikutnya, yang keempat adalah terkait dengan berkat Abraham. Kita lihat sama-sama Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Perhatikan ayat ini berkata berkat Abraham sampai kepada bangsa lain, yaitu Anda dan saya. Ya, kita semua bangsa non-Yahudi, ya kan? Kita semua bangsa yang tanda kutip disebut bangsa kafir. Orang yang gak kenal Tuhan. Tapi oleh karena iman dalam Kristus Yesus, Paulus katakan kamu sekarang jadi tanda kutip orang-orang keturunan Abraham secara spiritual. Jadi anak-anak Abraham. Engkau berhak menerima janji Allah kepada Abraham. Sekalipun kita bukan orang Yahudi asli secara fisik. Dan ini terkait dengan menerima Roh Kudus yang telah dijanjikan. Rupanya Roh Kudus yang diberikan sama kita, itu membuat kita layak. Kita jadi bertobat. Kita jadi percaya akan penebusan Kristus, kita diangkat menjadi anak Allah, kita jadi anak-anak Abraham secara rohani. Dan perhatikan, berkat Abraham berarti terkait dengan penerimaan Roh Kudus. Dan gak cukup cuma menerima Roh Kudus. Ada pertobatan karena dipimpin Roh Kudus. Ada hidup oleh Roh, dipimpin oleh kebenaran firman, menang atas daging, dosa. Dan dampak keempat ini menyatakan sama kita, Allah ingin memberkati Anda. Dengan hikmat dan kuasa Allah Roh Kudus tadi yang mempertobatkan kita, menolong kita hidup dalam kebenaran setiap hari, maka berkat Abraham bermanifestasi dalam hidupmu. Dan tentu saja Anda diberkati untuk menjadi berkat. So, sekali lagi saya ulangi, ada 4 dampak ketika kita punya persekutuan yang akrab dengan Roh Kudus. Yang pertama, Anda dan saya makin diubah serupa dengan Yesus. Yang kedua, Anda dan saya dilepaskan dari kuasa setan dan tentu saja dipakai Tuhan untuk melepaskan orang-orang. Dan yang ketiga, Anda dan saya mengalami kesembuhan karena kita diurapi sama seperti Yesus diurapi. Kita tinggal dalam Dia, Dia tinggal dalam kita. Dan bukan saja kita sembuh, kita pun berkeliling sambil berbuat baik menyembuhkan orang-orang yang ditindas oleh iblis. Dan yang keempat,
sebagai orang tebusan, percaya Yesus, Anda dan saya diangkat menjadi anak Allah, menjadi anak Abraham secara rohani. Maka Anda diberkati dengan berkat Abraham dan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar kebenaran tentang kuasa persekutuan dengan Roh Kudus. Berdoa untuk siapapun yang saat ini mempelajari, mendengar tayangan ini, iman timbul, pengertian, pewahyuan yang dari Allah Roh Kudus mulai dinyatakan kepada setiap saudara-saudariku dimanapun mereka berada. Apapun persoalan yang sedang mereka hadapi, mereka mengalami persekutuan dengan Roh Kudus. Mereka kau berikan kehausan, kelaparan akan Allah Roh Kudus untuk kenal Bapa dan kenal Yesus lebih dalam lagi. Mereka boleh mengalami keempat hal yang sudah kau sediakan tadi dalam hidup mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang miskin Tuhan berkati dengan berkat Abraham supaya mereka menjadi berkat dengan hikmat pertolongan Roh Kudus itu. Dan mereka yang terikat oleh kuasa setan dilepaskan, bahkan diurapi untuk melepaskan dan menyembuhkan orang banyak oleh karena nama Yesus, nama yang berkuasa itu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami terima dengan iman persekutuan yang erat dengan Roh Kudus menyertai kami semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.